Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Tetap semangat belajar meskipun kita masih harus bertemu secara daring. Perkenalkan, nama Ibu Devi. Insya Allah Ibu yang akan mengajar mapel matematika kalian selama setahun. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang vektor. Di dalamnya ada komponen, ada pengertian, ada jenis-jenis vektor. Selebihnya nanti kita akan bahas setelah ini ya. Nanti kalau misalkan ada sekiranya yang kurang dipahami, bisa japri melalui WhatsApp pribadi Ibu. Oke. Untuk yang pertama, kita akan bahas dulu tentang sifat fisis besaran. Nah, sifat fisis besaran ini ada dua, ada skalar dan ada vektor. Besaran skalar itu hanya memiliki nilai atau besar saja. Contohnya misalkan panjang, massa, dan waktu. Skalar tidak tergantung sistem koordinat. Sedangkan vektor, besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya misalkan kecepatan, percepatan, gaya, gitu. Catatannya kalau untuk vektor, dia tergantung pada sistem koordinat. Apa itu vektor? Vektor adalah himpunan ruas garis berarah yang mempunyai besar dan arah yang sama, di mana panjang ruas garis berarah itu disebut dengan panjang vektor dan arah ruas garis tersebut dinamakan dengan arah vektor. Besar vektor artinya panjang vektor, arah vektor artinya sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Dan biasanya vektor disajikan dalam bentuk ruas garis berarah. Gambarannya seperti ini. Ini titik P adalah ujung vektor dan titik Q adalah titik pangkal vektor. Yang tanda panah ini disebut arah vektor. Nah, panjang PQ ini disimbolkan dengan nilai mutlak. Nilai mutlak PQ ini disebut dengan panjang atau juga bisa disebut sebagai besar. Nah, untuk notasi vektor, biasanya vektor itu bisa dituliskan dengan huruf tebal. Itu biasanya huruf kapital ya, huruf kapital tebal. Atau bisa juga menggunakan tanda panah atas ya, bisa juga dengan huruf yang bercetak miring. Nah, itu untuk pengenalan vektor itu seperti apa, vektor itu apa, bentuknya seperti apa. Oke. Nah, ini untuk gambar vektor. Ada titik ujung A, ini titik pangkal B. Ditulis vektor A, B. Nah, ini ada panahnya atau U. Ini disebut juga dengan vektor U. Titik A itu tadi pangkal, titik B adalah titik ujung. Nah, notasi penulisan vektor itu ada 3. Bisa dituliskan dengan bentuk vektor kolom, dengan bentuk vektor baris, dengan ditulis sebagai notasi I dan J. Untuk vektor kolom, ini berkaitan nanti yang akan berhubungan dengan materi matriks di kelas 10 semester 2 ya, materi terakhir kalau tidak salah. Matriks ini bentuk matriks kolom. Jadi kalau kolom itu bentuknya ke bawah. Nah, kalau vektor baris ini bentuknya ke samping. Ya, isinya sama atau elemennya sama-sama 3 dan 4, tapi hanya penulisannya saja. Ini penulisannya ke bawah dan ini penulisannya ke samping. Nah, kalau ditulis dengan menggunakan I dan J, maka tinggal 3I dikurang 2J. Atau kalau misalkan soal ini berarti 3I ditambah 4J, tergantung dari nilainya positif atau negatif. Yang pertama itu I dan yang kedua adalah J. Oke, lanjut. Vektor di R2. R2 itu bisa disebut dengan dimensi 2 atau bangun datar. Vektor di R2 adalah vektor yang terletak di satu bidang atau vektor yang hanya mempunyai dua komponen, yaitu komponen X dan komponen Y, karena bentuknya adalah bidang datar. Nah, ini di sini ada vektor I dan vektor J. Vektor I vektor satuan searah sumbu X, sedangkan J vektor satuan searah sumbu Y. Misalkan kalian punya OP ditambah PA, vektor OP ditambah vektor PA, kita lihat vektor OP tambah vektor PA. Nah, ini maka jadinya vektor OA. Nah, kalau vektor OP ditambah vektor OQ, ini jadinya vektor OA juga. Ya, tapi arahnya berbeda gitu. Nah, vektor OP ini kan sumbu X, maka I-nya arahnya adalah pada I, jadi XI. OQ
Oke, ini adalah sumbu Y, maka Y arahnya adalah J. Jadi OA itu sama dengan XI ditambah YJ. Gitu. Itu contoh pengaplikasiannya. Nah, di vektor pada dimensi 2 itu ada yang namanya dengan vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya 0 atau O 0,0 gitu. Jadi di titik pusat 0,0. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan di sini ada titik pangkal O, titik ujungnya B, kebalik, ini titik ujung O, titik pangkalnya B. Vektor posisi titik A-nya kan 4,1. Nah, ini penggunaan I dan J tadi ya. Ada vektor kolom, vektor baris, dan I dan J itu namanya vektor posisi. Jadi tinggal diubah ke dalam bentuk I dan J, berarti 4I tambah J saja, karena kalau 1 itu kan koefisiennya tidak usah ditulis. Nah, kalau vektor posisi pada B, 2,4, maka tinggal ditulis 2I ditambah 4J, gitu ya. Jadi kalau vektor posisi menggunakan I dan J. Bu, kalau misalkan di sini ada 3 angka, 4, 1, 5 misalkan, maka jadinya I, J, K. Gitu, sesuai dengan huruf alfabet ya. Oke, lanjut. Sini kemudian ada panjang vektor. Dan tadi sudah dibahas di awal bahwa panjang vektor itu dilambangkan dengan nilai mutlak atau harga mutlak. Nah, di R2 panjang vektor, misalkan kita punya vektor A, elemennya adalah A1 dan A2, atau bisa ditulis juga dengan vektor posisi seperti ini. Dengan ditentukan melalui teorema Pitagoras, maka diperoleh panjang vektornya sama dengan kuadrat dari elemen A1 ditambah kuadrat dari elemen A2 gitu. Nah, contohnya gini, diketahui koordinat A 2,7 dan B 1,3. Tentukan besar atau panjang vektor B. Nanti bisa kalian masukkan ke sini. Nah, ya bisa kalian masukkan ke sini. Untuk cari AB-nya dulu nanti kita bahas ya. Nah, ini vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya 1. Nah, vektor satuan searah sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah vektor I dan J. Tadi sudah kita bahas. Vektor satuan dari A sama dengan AI tambah A2J adalah, ini rumusnya. Vektor E sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Nah, contohnya seperti ini. Vektor satuan dari vektor P yang isinya adalah 6 dan min 8. Berarti ini kita masukkan, kita ubah ke dalam vektor posisi. Berarti 6I dikurang 8J. Nah, cara mencari panjangnya gimana? Berarti ini tinggal kuadratkan. 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat. 6 kuadrat 36, min 8 kuadrat hasilnya 64. Tinggal dijumlahkan hasilnya 100. Akar dari 100 adalah 10. Nah, itu adalah vektor satuannya. Itu. Nah, kita balik ke yang ini soalnya. Sekarang kita coba kerjakan ya, atau kita coba selesaikan. Nah, untuk contoh soal seperti ini, kan kita punya dua titik koordinat A dan B. Nah, di sini mintanya AB panjang vektornya vektor AB gitu. Maka kita carinya B dikurang A. Koordinat B dikurang koordinat A. X, Y. X-nya di sini min 1 dikurang 2, Y-nya di sini 3 dikurang 7. Min 1 dikurang 2 hasilnya min 3, 3 dikurang 7 hasilnya min 4. Tadi panjang adalah kuadrat akar. Berarti akar dari min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Min 3 kuadrat itu 9. Min 4 kuadrat itu 16. Maka 9 tambah 16 hasilnya 25. Akar dari 25 adalah 5 gitu. Itu tadi tentang vektor posisi, tentang vektor baris, vektor kolom, panjang vektor gitu. Vektor satuan gitu. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa kalian lihat di modul yang sudah Ibu berikan. Nah, kalau masih ada yang belum paham, boleh kita lanjut di WhatsApp. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.